Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali untuk pembelajaran hadis kita di hadis yang ke-33, dasar hukum di dalam Islam, ya. Sebelumnya Ustaz mereview kembali, ya, hadisnya ini pendek, ya. Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'uhum lakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Ini hadis anak-anak bisa membuka di halaman yang ke-461, ya. Lau yu'tan nasu bida'wahum, seandainya seseorang itu bebas untuk mendakwa, bebas ngeklaim, bebas ngaku, bebas nuduh, ya. Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'uhum, tentulah orang itu dia akan mengakui, ya, harta dan menuduh, ya, harta, ya, bebas, dia akan mengklaim, ya, harta ataupun darah orang lain, ya. Lakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Akan tetapi wajib, ya, bagi orang yang mengeklaim atau menuduh itu mendatangkan bukti atau bayinah. Ini di dalam riwayat lain para ulama berpendapat yang disebut bayinah ini adalah saksi, gitu, ya. Seorang yang menuduh dia harus memberikan saksi atau memberi bukti. Wal yaminu 'ala man ankara, dan orang yang dia terdakwa atau tertuduh, kalau dia tidak mengakui tuduhan itu maka dia harus bersumpah, ya, atas nama Allah, ya, bisa dengan billah, wallah, ya, demi Allah, gitu. Maka dan kita tidak boleh mudah bersumpah, ya. Ustaz ulang, ya, dari yang kemarin anak-anak, seseorang yang dia bersumpah palsu, misalnya nih, ya, dia ngusili temannya atau dia menyembunyikan pulpen, ya, temannya bingung nyari-nyari, ya, sehingga nanti kamu tak yang menyembunyikan pulpenku, terbiasa bersumpah dia, oh enggak, bukan saya, sumpah demi Allah. Na'udzubillah, jangan sampai gitu, ya. Karena orang yang dia bersumpah palsu, anak-anakku sekalian, nanti di akhirat Allah tidak akan melihatnya dan juga tidak akan mensucikannya, ya. Jadi ada dosa-dosa tidak akan disucikan dan ditunggu dengan azab yang pedih, ya. Dia yang berani untuk bersumpah palsu. Sumpah ini ringan memang, ya, diucapkan, tetapi berat nanti timbangannya di akhirat, ya. Nah, anak-anakku sekalian, suatu ketikanya dicerita, ya, kita ini lanjutan yang kedua, ya, dari yang kemarin. Suatu ketika ada dua orang perempuan, ya, di masa Nabi Daud. Dua orang wanita ini dia ke hutan, ya, karena memang pada masa itu rata-rata tempatnya hutan, ya. Nah, kemudian wanita tua dan muda ini, ya, masing-masing bawa anak. Kemudian qadarullah, salah satu anak dari mereka itu dimakan oleh serigala, ya, sehingga mereka kemudian keluar dari hutan itu tinggal membawa satu anak. Nah, satu anak ini dibuat rebutan oleh dua orang wanita ini, ya. Ini anakku, gitu, ya. Padahal aslinya mereka kan, ya, pastinya tahu kenal, ya, bahwa yang diambil, yang dimakan oleh serigala ini adalah anak wanita yang lebih tua, karena ada wanita yang muda dan yang tua. Nah, kemudian saat berebutan ini punya aku, akhirnya datanglah mereka kepada Nabi Daud minta untuk diadili, ya. Setelah sampaikan kepada Nabi Daud bahwa ini rebutan, gitu, ya, Nabi Daud, ya, kemudian berijtihad bahwasanya anak ini adalah diberikan kepada orang yang lebih tua, wanita yang lebih tua. Dengan ijtihad, dengan pertimbangan oleh Nabi Daud, wanita yang tua ini kemungkinan tidak bisa memiliki anak lagi,
Sementara wanita yang muda itu nanti bisa kemudian untuk memiliki anak kembali. Ya, tetapi kemudian setelah keluar dari majelis itu, ya, mereka masih kusak-kusuk, ya, masih merasa tidak adil, ya. Kenapa ini tiba-tiba diserahkan kepada wanita yang tua itu, ya. Kemudian mereka datanglah kepada Nabi Sulaiman, ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam kitab cerita para nabi, ya. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, mereka datang kepada Nabi Sulaiman minta juga untuk keadilan, ya. Mereka cerita bahwasanya sebelumnya mereka ke hutan, kemudian anaknya diambil oleh dimakan serigala. Kemudian yang satu, tinggal anak satu ini punya siapa buat rebutan, gitu, ya. Nah, kemudian Nabi Sulaiman mengambil, ya, pisau, ya, mengambil pisau atau pedang, gitu, ya. Kemudian anak itu dipegang, disampaikan, baiklah kalau begitu anak ini akan saya belah, ya, akan bagi dua, gitu, ya. Anak ini akan saya bagi dua, ya, kalau buat rebutan, gitu. Nah, saat menghadapi itu, ya, Nabi Sulaiman ingin melihat bagaimana reaksi mereka. Ternyata wanita yang muda menyampaikan, ya, jangan dipotong, ya, anak itu jangan dipotong, sudah itu milik orang wanita yang milik saudari saya, milik wanita yang tua itu. Tetapi wanita yang tua mengatakan, ya sudah, potong saja, ya, potong saja anak tersebut, kemudian dibagi dua, kita separuh biar adil, gitu, ya. Nah, melihat kondisi ini, ya, Nabi Sulaiman kemudian memutuskan bahwa anak itu adalah milik wanita yang muda, ya, karena wanita yang muda memiliki rasa kasih sayang, ya, sebagaimana seorang ibu, ya, lebih kasih sayang sebagai ibu daripada wanita yang tua, yang mana dia menyatakan bahwasanya silakan anak itu dibelah. Nah, ini adalah salah satu juga anak-anakku sekalian bayinah, ya. Jadi bayinah itu bisa berarti saksi, bisa berarti kemudian keadaan, kondisi lahiriah, ya, kondisi keterangan kondisi yang bisa menyampaikan itu. Juga termasuk, ya, kejadian yang merupakan keterangan kondisi ini, ya, bukti itu, ya, bisa menjadi bukti itu anak-anak sekalian. Seperti yang terjadi pada Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf alaihissalam yang dia dipenjara, kemudian dia dituduh, ya, ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, ya, dituduh untuk dia yang ingin melakukan zina kepada istri Al-Aziz, istri raja, gitu, ya. Nah, pada Zulaikha, ya. Nah, kemudian padahal Nabi Yusuf tidak, ya. Nah, ini kan sampai kemudian di pengadilan, ya, pengadilan raja. Bagaimana sebenarnya yang memulai lebih dulu itu, ya, Zulaikha atau istri raja atau Nabi Yusuf, ya. Nah, kemudian di situ dilihatlah, pakailah yaitu bayinah, ya, dengan bentuk yaitu keterangan kondisi. Ini sebagaimana surat Yusuf ayat yang ke-26 sampai 28 tuh, ya. Nah, anakku sekalian, jika baju gamisnya itu koyak di bagian depan, ya, maka perempuan itu benar, ya. Jadi perempuan itu menuduh bahwa Yusuf, ya, yang orang yang zalim itu, ya. Dan dia atau Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia atau Yusuf termasuk orang yang benar. Maka ketika dia atau suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat, ya. Inna kaidakunna azim, sampai gitu, ya, kata raja itu kepada Zulaikha istrinya itu, ya. Inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu dayamu itu sungguh hebat, gitu, ya. Dia menuduh bahwa Yusuf itu yang ingin berbuat tidak baik kepadanya, ya. Jadi waktu itu kemudian sama hakim, ya, itu dilihat, ya, yang koyak, yang sobek baju Yusuf itu yang bagian depan atau bagian belakang, ya. Kalau yang sobek itu bagian depan, maka akan diputuskan bahwasanya yang bersalah itu adalah
Yusuf ya. Tetapi ternyata setelah dicek yang sobek adalah baju bagian belakangnya Yusuf ya, artinya ya bisa dibayangkan Yusuf ketika itu lari kemudian dipegang sehingga bajunya itu sobek. Nah, ini juga bisa menjadi bayinah atau bukti ya. Nah, selanjutnya bayinah atau bukti itu bisa jadi berupa saksi ya. Saksi anak-anakku sekalian, secara umum ini adalah kalau saksi tentang perbuatan zina itu adalah 4 orang laki-laki ya, yang melihat perzinaan itu ya, 4 orang yang melihat secara langsung gitu ya. Kemudian kesaksian terhadap pembunuhan ya, ini juga sama, ini harus ada 2 orang laki-laki, tetapi ya wanita tidak bisa menjadi saksi terhadap kejahatan seperti pembunuhan ya. Ini sebagaimana dalam surat At-Tolak ayat 2, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Kalau tadi kesaksian terhadap zina ini harus 4, ini sebagaimana dalam surat An-Nisa yang ke-15 itu ya. Dan terhadap wanita yang melakukan perbuatan keji hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya ya. Nah, kemudian yang ketiga, saksi itu ya untuk menetapkan hak-hak yang bersifat materi ya, barang seperti itu, seperti jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini bisa dilakukan dengan 2 saksi laki-laki atau 1 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi persaksian perempuan itu dalam hal muamalah ini itu ada perempuan itu dianggap 1, 2 perempuan dianggap 1 ya, 1 laki-laki dianggap 1 laki-laki ya. Jadi misalnya nih memang harusnya nih anak-anak kalau ada utang piutang dengan temannya itu sunnahnya itu ada saksinya ya, gitu. Ada saksi, misalnya aku pinjam uangmu ya, itu ya ada 2 orang saksi ya. Kemudian ada tulisannya. Jadi nanti suatu saat kalau ada permasalahan ya, itu nanti jelas ya, ini loh iya benar, dia dulu mempunyai utang, saya masih ingat nembungnya di sana jumlahnya sekian gitu ya. Sunnahnya seperti itu. Kalau enggak ada catatannya ya, pada hari ini fulan ya berhutang kepada fulan ya sebesar sekian. Ini memang sebaiknya seperti itu. Kalau sekarang anak-anak sekalian sudah pakai HP gitu ya, bisa jadi saling berkirim itu sebagai salah satu tulisannya ya, bukti bahwa untuk utang piutang seperti itu. Ini adalah saksi. Jadi saksi ini harus didatangkan kalau seseorang itu ingin menuduh ya. Nah, kemudian yang keempat, kesaksian terhadap masalah-masalah wanita ya, yang biasanya tidak diketahui oleh laki-laki ya, seperti melahirkan, menyusui dan sebagainya, itu nanti boleh ya kesaksiannya itu hanya seorang wanita saja ya. Ini boleh ya gitu. Jadi ini pernah terjadi pada masa Rasulullah ya, bahwa ini ada seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Haris. Uqbah bin Haris suatu saat dia menikah ya dengan seorang wanita. Nah, setelah dia menikah dengan seorang wanita, kemudian suatu ketika ada wanita yang lain datang ya, menyampaikan. Karena kalau orang dulu kan memang banyak ya yang disusukan ya disusukan kepada orang yang lain gitu ya. Nah, perempuan ini ya yang lebih tua ini mengatakan, ya, wahai Uqbah ya, sesungguhnya dulu wanita yang kamu nikahi ini itu juga pernah menyusu kepada saya sebagaimana engkau Uqbah juga pernah menyusu kepada saya. Maka saudara sesusuan ya, sebagaimana syariat, saudara sesusuan ini tidak boleh menikah ya. Sehingga pada saat itu ya sampai kepada Rasulullah menyampaikan ya bahwasanya apakah ya engkau akan menikah dengan orang yang satu susuan denganmu, sehingga kemudian Uqbah pun ya tidak jadi untuk menikah ya, akhirnya menyeraikan wanita ini dan kemudian wanita ini menikah dengan orang lain ya, karena saudara susuan tidak boleh menikah. Ini saksinya satu wanita, tapi karena berhubungan dengan
kewanitaan maka diakui, ya. Nah, anak-anak sekalian, bagi yang dia dituduh, ya, maka dia kalau ingin mengingkari dia harus bersumpah, ya. Jadi misalnya nih, ya, seseorang yang dia dituduh, ya, ini ada si A, ini ada si B, gitu ya. Si A ini menuduh kepada si B telah mencuri uangku 100.000, ya, gitu. Kemudian biasanya ya hakim itu akan menanya, apa buktimu, ya. Si A harus mendatangkan bukti, ya, ini uang 100.000, ya. Kemudian apa di mana, kemudian apakah ada CCTV misalnya, atau ada saksi yang melihat ini mengambil misalnya. Kok ternyata tidak ada, ya. Ini hanya megang uang 100.000 misalnya, ya. Nah, kemudian di sini kalau dia, ya, dan tidak ada saksi, ya, gitu, maka di sini dia mengingkarinya bisa dengan bersumpah, ya, demi Allah saya tidak mengambil uang itu, ya. Barangkali ini punya uang 100.000, ya, uangnya sendiri, begitu, ya. Maka dia wajib bersumpah. Kalau yang ini tidak mau bersumpah gimana, Ustaz, gitu, ya. Ketika dia tidak mau bersumpah, maka bisa jadi dianggap, ya, dia berarti mengakui bahwasanya perbuatan itu memang benar dilakukan oleh dia, gitu, ya. Makanya disampaikan bahwa itu berarti bersalah, ya. Atau cara yang kedua adalah kalau yang tertuduh ini tidak bersumpah, ya, maka si penuduh dia juga harus bersumpah, ya, bahwa saya bersumpah yakin bahwasanya dia sudah mencuri uang saya, begitu, ya. Nah, maka dengan itu selesai masalah, ya, bahwa pencuri ini karena dia tidak mau bersumpah dan ada sumpah dari yang menuduh, maka dia dianggap sebagai pencurinya, ya. Tapi, ya, kalau ternyata dia sudah bersumpah, kemudian di sini tidak ada bukti-bukti yang cukup, maka bisa dinyatakan bahwasanya yang tertuduh ini dia tidak sebagai yang bersalah karena bukti-bukti itu tidak mencukupi, gitu, ya. Baik anak-anakku sekalian, ya, mungkin ini keterangan atau penjelasan dari hadis, ya, tentang hukum-hukum dasar di dalam Islam, ya, hadis yang ke-33. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.